Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat ibu-ibu semuanya. Selamat Oke, pagi, Pak. dalam kegiatan pada hari ini kita kan akan melakukan percakapan coaching ya. Jadi harapan saya pada percakapan ini pertanyaan-pertanyaan itu diajukan sesuai dengan alur cerita yang diharapkan. Nah, jadi biar tidak terlalu lama, kita mulai aja ya, Bu ya. Tapi sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan diri dulu kepada kita semua supaya kita saling mengenal dan memahami. Silakan dari Ibu Irma dulu. Iya, terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Irma Yanti, PP saya Bapak Iqbal Tawakal, fasilitator saya Ibu Diah Wastuti. Di sini saya berlaku sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Lia Andalusia. Saya guru penggerak angkatan 7 dari Kota Medan. PP saya Ibu Susiana Purusi Langit, fasilitator saya Ibu Diah Wastuti. Saya bertindak sebagai coach. Oke, terima kasih. Berarti kalau itu tinggal saya, Bu ya. Oke, nama saya Yulipan S. Aba, CGP Angkatan 7 Kota Medan. Fasilitator saya adalah Pak Atman dengan pengajar praktiknya adalah Ibu Yeni Arinta Bangun gitu. Baik, karena kita sudah saling memperkenalkan diri, langsung aja kita mulai percakapan ini. Bagaimana Bapak? Ibu? Siap? Siap, Pak. Oke, silakan Ibu. Iya, selamat siang Ibu Lia. Selamat siang, Bu Irma. Iya, senang sekali ya saya bertemu dengan Ibu hari ini. Ngomong-ngomong, kabar anak Ibu si Dita gimana, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah senang sekali mendengar kabar Ananda Dita juga sehat ya Bu ya. Iya, jadi pertemuan kita hari ini kan hanya berjalan beberapa menit Bu. Jadi di pertemuan singkat ini kira-kira apa sih yang mau dibicarakan? Sebenarnya Bu, saya ingin membicarakan tentang siswa saya Bu. Dia itu Bu punya masalah dalam hal kedisiplinan. Jadi dalam hal disiplin dia itu Bu sebenarnya sering terlambat datang ke sekolah ya Bu ya. Setelah itu dia itu dalam mengerjakan tugas, dia itu sering terlambat Bu mengumpulkan tugasnya. Dan pada saat proses belajar mengajar itu Bu, dia itu sering kelihatan malas-malasan, sering tidur, nggak bersemangat gitu Bu. Jadi saya pun melihatnya kadang anak ini nggak fokus Bu dalam belajarnya. Oke, jadi saya menangkap bahwasanya masalah Ibu anak-anak ini ada yang tidak mengerjakan tugas, ada yang tidak bersemangat, tidak fokus seperti itu ya, Mbak. Selanjutnya kira-kira nih dalam atau di akhir pembicaraan kita nanti apa sih solusi atau apa yang Ibu inginkan? Sebenarnya saya ingin mencari solusi, Bu. Bagaimana caranya supaya anak ini lebih disiplin dalam hal datang ke sekolah maupun dalam hal mengerjakan tugasnya di sekolah tepat waktu. Setelah itu dia lebih semangat lagi Bu untuk dalam proses belajar mengajar ini Bu. Oke, nah baik. Jadi menurut Ibu anak yang baik atau siswa yang baik itu seperti apa sih? Kalau menurut saya Bu, anak yang baik itu pertama dia itu harus datang ke sekolah lebih disiplin ya Bu ya. Dia tidak terlambat dalam datang ke sekolah. Setelah itu dalam proses belajar dia lebih bersemangat mengerjakan tugas sekolah dengan baik, yaitu tidak terlambat. Maksudnya tidak terlambat mengumpulkan tugasnya ya Bu. Terus dia lebih aktif lagi Bu di dalam kelas itu. Misalnya guru memberikan pertanyaan, dia menjawabnya dengan antusias gitu Bu. Setelah itu dia itu harus lebih sopan sama gurunya, lebih menerapkan budaya 5S lah Bu. Senyum, sapa, sopan, salam dan santun. Oke, jadi saya bisa bisa mengambil kesimpulan menurut Ibu anak disiplin itu tadi bisa menerapkan 5S itu tadi ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira apa sih yang udah Ibu lakukan selama ini?
Yang sudah saya lakukan, anak ini saya sudah berusaha ya Bu ya mengingatkan dia, maksudnya menegur dia Bu, supaya dia itu jangan terlambat datang ke sekolah. Saya sudah pokoknya setiap dia datang ke sekolah terlambat, saya sudah menegurnya dan memberikan nasihat kepada dia supaya dia itu jangan terlambat lagi datang ke sekolah dan supaya dia dalam proses belajar itu mengerjakan tugasnya dengan baik. Oh begitu. Dan selanjutnya, apalagi yang sudah Ibu lakukan terkait itu? Eh, saya Bu, setelah saya selidiki, anak ini kenapa ya kok bisa terlambat datang ke sekolah? Dan kenapa dia pada saat proses belajar mengajar itu dia itu eh, tidak mengerjakan tugas sekolah dengan baik ya Bu ya, ataupun pada saat belajar dia tidak bersemangat, maksudnya dia eh, sering tidur-tiduran gitu ya Bu, malas-malasan di kelas ya Bu. Setelah saya selidiki Bu, siswa saya ini Bu ternyata membantu orang tuanya Bu. Kebetulan pekerjaan orang tuanya adalah mengumpulkan barang-barang bekas ya Bu, atau kalau kita di Medani istilahnya lebih dikenal dengan istilah butut ya Bu ya. Jadi menurut saya anak-anak ini dia itu membantu orang tuanya pulang sekolah. Jadi dia mengumpulkan barang-barang bekas lah Bu yang ada di luar lingkungan sekolah. Mungkin karena jarak yang mengumpulkan barangnya dari satu tempat ke tempat yang lain itu berjauhan, sehingga dia merasa kecapean Bu. Sehingga kecapean kuranglah istirahatnya, mengakibatkan dia itu datang ke sekolah sering terlambat dan sampai di sekolah dia jadi nggak bersemangat karena kecapean itu Bu. Oh begitu ya Bu, iya ternyata siswa kita ini memang dia keadaannya lelah gitu ya Bu, karena memang harus membantu orang tua bekerja. Dan itu juga yang memang menghambat proses belajarnya gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu, saya mulai mengerti ternyata masalah siswa ini adalah di masalah ekonomi ya Bu ya, yang dimana dia juga harus apa namanya bekerja seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Lia, ciri-ciri siswa yang disiplin itu yang bagaimana sih? Kalau menurut saya Bu, murid yang disiplin itu adalah murid yang memiliki fokus belajar yang baik ya Bu. Maksudnya dia mampu Bu memanajemenkan waktu dengan baik. Jadi Bu, dia harus lebih mementingkan belajarnya dulu. Memang Bu membantu orang tua itu bagus ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya Bu, memang pekerjaan membantu orang tua itu tidak nomor satu. Yang lebih penting itu adalah sekolah ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya dia itu harus datang ke sekolah dengan tepat waktu dan pada saat belajar dia itu harusnya lebih fokus Bu ya, supaya apa, supaya pelajaran itu masuk sama dia Bu. Jadi eh, membuat dia lebih dapat lah ilmu yang ada di sekolah itu lebih dapat gitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi kalau kita andaikan nih, kita ibaratkan ini ya dari level 1 sampai dengan 10. Nah, siswa Ibu Lia sekarang ini pada posisi level yang mana? Kalau menurut saya Bu, levelnya masih 5 ya Bu, karena anak ini lebih mementingkan membantu orang tuanya Bu, bekerja ya Bu ya, sementara sekolahnya di nomor 2 kan ya Bu. Jadi menurut saya dia itu harusnya mementingkan sekolahnya dulu Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Ibu, idealnya siswa kita ini berada di level yang mana? Kalau menurut saya level 7 sudah baik ya Bu ya. Mengingat murid ini harus membantu ekonomi orang tuanya Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu Lia, apa sih yang harus dilakukan siswa itu untuk mencapai level yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya dia itu harus mencari pekerjaan sampingan Bu. Memang yang pekerjaan sampingan yang lebih baik dari pekerjaannya sekarang ini ya Bu ya, yang penghasilannya lebih bagus sehingga dia bisa menutupi untuk biaya sekolahnya dan sekaligus membantu orang tuanya. Dan yang lebih pentingnya lagi Bu, maunya pekerjaannya ini tidak mengganggu sekolahnya. Misalnya Bu, seperti pekerjaan part time
yang dilakukan setelah pulang sekolah, itu biasanya pekerjaannya itu tidak terlalu larut kali pulangnya ya Bu ya, sehingga dia masih bisa mengerjakan pekerjaan sekolahnya atau tugas sekolahnya dengan baik. Oke Bu, baik, saya bisa mengerti. Dan selanjutnya apa harapan Ibu atau apa solusi Ibu untuk siswa Ibu ini tadi? Mungkin saya bisa membantu murid saya ini Bu dengan memberikan saran ataupun memberikan pilihan-pilihan pekerjaan yang sesuai dengan statusnya sebagai pelajar ya Bu ya. Misalnya Bu memasarkan produk atau barang secara online sesuai dengan jurusan kami yaitu bisnis daring pemasaran ya Bu ya. Ataupun dia itu bisa bekerja sebagai pekerja paruh waktu ya Bu di saat dia pulang sekolah, sehingga kerjaannya itu menjadi lebih baik dan penghasilannya juga lebih baik juga Bu. Nah, kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu Ibu agar tujuan atau rencana Ibu ini nanti berhasil diterapkan? Eh, yang jelas saya akan berusaha ya Bu ya juga mencarikan pekerjaan untuk dia. Saya juga bisa menanya ke teman-teman ataupun saya langsung menanya ke eh, misalnya perusahaan atau usaha-usaha ya Bu ya yang ada di dekat sekolah kita ini. Rencana saya yang saya lakukan ya Bu ya, sekarang ini kan menyambut bulan suci Ramadan Bu dan Lebaran. Saya kebetulan kami ada bekerja sama dengan MOU dengan dunia industri yaitu perusahaan-perusahaan misalnya perusahaan retail seperti Ramayana, Carrefour, Manhattan dan sebagainya. Jadi kebetulan mereka meminta siswa kami supaya bekerja part time paruh waktu atau magang di perusahaan mereka. Jadi saya ini Bu sebagai gurunya saya akan memprioritaskan siswa saya yang betul-betul kurang mampu atau lebih membutuhkan ya Bu ya, supaya apa? Supaya dia bisa menambah income dia lah Bu, supaya dia bisa bekerja ya Bu. Setelah itu dia dapat membantu juga ekonomi orang tuanya Bu. Wah, luar biasa sekali solusi Bu Lia ini ya kan. Kira-kira kapan mau dilaksanakan ini, Bu? Eh, ya Bu, Insya Allah ya Bu. Eh, Insya Allah saya akan melakukannya dengan waktu dekat ya Bu. Karena memang sudah diminta ya Bu oleh perusahaan tersebut. Insya Allah ya Bu dengan niat hati kita yang ikhlas, mudah-mudahan membuahkan hasil yang memuaskan lah Bu dan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, amin. Luar biasa sekali, Bu. Saya sendiri justru terinspirasi nih, Bu, dari solusi-solusi yang Ibu berikan untuk siswa gitu ya, Bu ya. Saya mendoakan semoga berhasil ya, Bu ya. Saya tunggu lagi nih, Bu, kabar selanjutnya ya kan dalam cerita seperti ini gitu ya, Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita dengan saya ya, Bu. Ya Bu Irma, saya pun merasa senang loh Bu bercerita dengan Ibu. Iya, sama-sama, Bu. Sampai Oh, jumpa kembali, Bu. Iya Bu oke, Irma. baik. Terima kasih Ibu-Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching ya. Tadi saya amatin di sini sepertinya pembicaraan tidak terlalu apa ya tegang ya, justru malah pesannya enjoy gitu ya. Dimana Bu Irma bertanya kepada Ibu Lia ya tentang kabar anaknya Bu Lia gitu ya. Berarti Bu Irma tahu juga tentang kondisi keluarga Bu Lia gitu ya. Oh, pada artinya supaya kita nggak terlalu tegang ya. Baik, di sini saya dapat memantau bahwasannya pada coaching kita kali ini eh, Ibu Irma bertindak sebagai coach itu memang sudah sesuai dengan alur tirta ya, artinya tidak berusaha memberikan solusi daripada masalah yang dihadapi oleh Ibu Lia, tetapi mengarahkan Ibu Lia untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan itu sungguh menakjubkan ya, karena di sini Bu Irma mengatur pertanyaan-pertanyaan itu yang sepertinya seperti teknik refleksi ya, artinya Ibu Lia mengulas kembali apa yang pernah dulunya diperbuatnya begitu ya, hingga akhirnya
Ibu Lia menemukan, oh ternyata begini nih, sepertinya solusi yang tepat untuk kasus pada Ibu Lia gitu. Baik ibu-ibu semuanya, saya harap terakhir lupa saya. Dan pada harapan terakhirnya sepertinya sudah Ibu Lia temukan ya pada tujuan akhirnya itu gimana gitu. Itulah mungkin maksudnya daripada kata solusi ya Bu Lia ya. Ya semoga aja solusi tersebut bisa terlaksana dan terwujud ya. Dan bermanfaatlah buat kita semua di sini, khususnya buat anak yang sedang ibu hadapin itu. Baik, ibu-ibu semuanya, sekian dulu coaching kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik Bu Irma. Iya, Ibu. Alhamdulillah sehat Bu Irma. Iya, alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan kepada Bapak Yulipan. Ya, perkenalkan nama saya Yulipan Aba, CGP Angkatan ke-7, kelas 7-17 dengan fasil Pak Atman. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Lia Andalusia, calon guru penggerak Angkatan 7, berasal dari Kota Medan, Angkatan 716 dengan fasilitator Ibu Dia Worohastuti, pengajar praktik Ibu Susiana Borusilangit. Oke, nah di sini saya bertugas sebagai observer, saya Irma Yanti, fasilitator Ibu Dia Worohastuti, dan pengajar praktik saya Bapak Iqbal Tawakal. Oke, nah hari ini kita melaksanakan kegiatan coaching yang dimana sebagai coachnya adalah Ibu Lia Andalusia dan sebagai coachingnya adalah Bapak Yulipan. Nah, pastikan kita dalam kegiatan coaching ini ada kesadaran penuh atau mindfulness dan tujuan daripada percakapan tercapai. Jadi model percakapan yang kita gunakan hari ini adalah dengan alur tirta. Ya, Bapak Ibu saya yakin sudah paham, tapi saya mengingatkan kembali tirta yang dimana kita harus menanyakan tujuan utama dari percakapan dan selanjutnya identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memulai percakapan. Assalamualaikum Pak Yulipan. Waalaikumsalam Ibu Lia. Gimana kabarnya Pak? Gimana kabar si kecil? Ya, alhamdulillah kabar saya dan kabar si kecil kondisinya sehat walafiat. Ibu Lia sendiri gimana ya kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya Pak, berarti si kecil udah pandai jalan lah ya Pak ya? Wah, bukan hanya pandai jalan Bu, udah pandai ngomel juga Bu sama bundanya gitu. Oh, udah cepat ngomong lah ya Pak ya? Ya, kira-kira begitulah Bu, mudah-mudahan. Iya Pak. Jadi kira-kira apa nih Pak yang ingin Bapak omongin? Ini Bu Lia, saya sebenarnya kepingin curhat sama Ibu ini tentang adalah sedikit masalah saya di sekolah gitu, karena ada tawaran itu untuk menempati salah satu kegiatan gitu Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi masalahnya itu Bapak merasa keberatan dengan tawaran yang diajukan oleh pimpinan sekolah ya Pak ya? Iya Bu, betul. Oh, kalau gitu Pak, mari kita lanjutkan lah ya Pak pembicaraannya. Sebelumnya saya ingin memberitahukan ya Pak bahwa pembicaraan kita ini hanya berlangsung selama 15 menit saja ya Pak ya. Boleh Bu, boleh. Iya, setelah itu percakapan kita ini akan kita dokumentasikan ya Pak ya. Boleh, Gimana Bu. Pak? Nggak Nggak apa-apa Pak? apa-apa, lanjut aja Bu. Oh gitu ya Pak ya. Kira-kira apa harapan Bapak setelah kita ngobrol nanti? Ya, tentunya harapan saya semoga pada akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan tujuan yang pasti gitu ya. Artinya begini Bu Lia,
Dalam hal ini saya bisa mantap dalam melaksanakan tugas baru itu dengan ikhlas dan bisa memberikan yang sesuai harapan lah begitu Bu. Oh, baiklah kalau begitu, Pak. Jadi, eh, silakanlah Bapak ceritakan apa yang menjadi masalah yang Bapak ingin sampaikan. Ya, jadi begini Bu. Eh, Kemarin saya mendapatkan tawaran dari pimpinan untuk menjadi seorang ketua IKS, Ikatan Kekeluargaan Sekolah gitu. Sebenarnya sih saya agak keberatan gitu, karena ya saya kan juga banyak mengemban tugas yang sebelumnya itu ya diberikan oleh beliau juga begitu. Tambah lagi kan dengan urusan-urusan yang lain seperti urusan keluarga dan lain sebagainya. Jadi saya merasa kayaknya beban kali begitu Bu. Jadi mumet kepala saya gitu karena bingung apa nih nanti yang bakalan mau dikerjakan karena sedemikian kompleksnya tugas dan tanggung jawab tersebut. Gitu. Jadi itulah saya berencana mau mengundurkan diri gitu. Cuma gimana ya cara mengatakannya kepada kepala sekolah gitu Bu. Oh, oh jadi seperti itu ya, Pak. Jadi menurut Bapak apa ya kira-kira kepala sekolah menunjuk Bapak menjadi pimpinan IKS tersebut? Ya mungkin menurut saya barangkali pimpinan merasa yakin bila posisi ini diserahkan kepada saya begitu Bu. Saya dapat menghandlenya dengan lebih baik gitu. Atau mungkin juga ada hal yang lain yang saya nggak ngerti barangkali Bu. Nah, begitulah kira-kira Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi gini, Pak, saya pengen tahu, Pak ya, sebelum Bapak ditawarkan oleh pimpinan, adakah tanggung jawab yang lain yang sebelumnya pernah Bapak ditugaskan oleh pimpinan tersebut? Wah, kalau itu banyak Bu, banyak sekali. Kira-kira bagaimana Bapak melaksanakan tugas tersebut? Apakah Bapak ada hambatan atau sudah sesuai dengan alur yang diinginkan oleh pimpinan? Atau Bapak membuat sesuatu seperti yang diinginkan Bapak pimpinan? Eh, ya tentunya kalau saya diberikan tugas gitu Bu, saya berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan tupoksi saya gitu ya Bu. Dan walaupun di sana sini mungkin saya temukan beberapa hambatan, tapi mudah-mudahan hambatan itu dapat terurai gitu, artinya terselesaikan gitu. Dan sedikit juga mungkin ada beberapa hal pada tugas-tugas yang saya emban itu saya buat suatu rancangan baru gitu yang menurut saya baik begitu ya Bu Lia ya. Dan menurut saya rekan-rekan saya itu tidak ada yang komplain gitu dan bahkan kepala sekolah pun ya pimpinan saya ini menyetujuinya gitu Bu. Jadi kira-kira bagaimana hasil pekerjaan yang sudah Bapak kerjakan tersebut? Menurut saya hasilnya lumayan baik Bu. Eh, Berjalan dengan sesuai dengan harapan gitu Bu Lia. Jadi Pak, apa potensi yang Bapak terapkan dalam melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan? Nah, di sini saya lebih banyak mengembangkan teknik berkolaborasi Bu dengan rekan-rekan kerja gitu. Ditambah lagi mungkin beberapa pendekatan ya yang mendukung ke arah kolaborasi tersebut mungkin dengan memberikan kepercayaan penuh atau yang sejenisnya begitu Ibu Lia. Jadi Pak, apa kira-kira yang Bapak lakukan dalam melaksanakan tugas baru ini? Apakah kesibukan Bapak sebagai kepala keluarga tidak terganggu? Misalnya Pak, Bapak dalam hal menjemput anak sekolah atau tugas yang lainnya gimana Pak? Nah, disinilah
Yang saya pikirkan mungkin saya harus membuat suatu agenda kali Bu ya. Jadi biar kerjaannya itu enggak seperti tumpang tindih gitu ataupun tiba-tiba harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan begitu. Nah, kita tahu sendiri kan kalau seandainya kerjaan itu dikerjakan dalam waktu yang bersamaan kan tentunya lebih repot ya Bu ya. Nah, jadi mungkin di situ penekanan saya. Jadi saya lebih banyak membuat agenda kerja. Jadi saya memiliki skala prioritas nih mana yang dalam waktu dekat ataupun mana yang lebih diutamakan itu yang dulu didahulukan. Itu kira-kira Bu. Oh, wah kayaknya seru juga nih ya Pak ya. Jadi saya ingin tahu Pak ya, seberapa yakin Bapak dapat mengkondisikan hal ini dalam mengatasi kesibukan Bapak yang begitu padat Pak, dalam rutinitas aktivitas Bapak sehari-hari. Mungkin langkah pertamanya itu setidaknya saya harus menjumpai ketua IKS yang lama barangkali Bu ya. Itu mungkin saya berbincang-bincang sama beliau, menanya bagaimana sih bentuk manajemen yang sudah terlaksana selama ini sebelum saya eh, menjadi ketua IKS yang baru ini gitu. Dan mungkin di situ juga saya bisa mengevaluasi ya mana mungkin yang memang bagus untuk dikembangkan, mana yang memang harus dirubah untuk perbaikan. Barangkali di situ kali. Wah, keren kali ya Pak ya. Kira-kira dalam waktu dekat ini, kapan aksi ini Bapak laksanakan? Kalau untuk bertemu sama ketua IKS yang lama kayaknya selesai pembicaraan ini pun bisa Bu karena kebetulan juga saya sama beliau itu ada pertemuan dalam satu kegiatan ini gitu. Nah, nanti di situ saya ketemu ya mungkin setelah acara itu selesai bisalah saya ajak ngobrol beliau sebentar gitu. Kira-kira begitu Bu. Eh, Wah, jadi nggak sabar nih saya Pak, ingin mendengar lanjutan hasil dari cerita Bapak ini. Iya. Ya boleh Bu, boleh nggak apa-apa kalau nanti ada lain waktu saya juga bisa berbagi cerita dengan Ibu Lia gitu. Nggak apa-apa Pak, saya juga berterima kasih ya Pak ya, karena sudah belajar sesuatu dari pengalaman Bapak. Hmm. Jadi saya juga bisa menambah wawasan juga Pak. Wah, seharusnya saya yang terima kasih Bu Lia karena Ibu Lia sudah mau dengar curhatan saya gitu. Dan sepertinya setelah ngobrol begini Bu, kok kayaknya baru apa ya, ada semacam pikiran terbuka gitu. Oh iya, kok ada yang saya lupakan di sini gitu ya. Kayaknya saya harus melakukan itu gitu. Jadi terima kasih Bu Lia ya. Alhamdulillah. Hmm. Semoga pembicaraan kita ini bisa bermanfaat ya Pak ya. Amin Bu Lia. Untuk kita berdua juga Pak. Saya pun dapat masukan juga dari Bapak. Oh iya. Iya, saya pun ikut hanyut dalam pembicaraan coaching ini ya. Jadi banyak sekali ternyata solusi yang diberikan oleh coach sendiri gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, meskipun tadi saya sudah mendengarkan, apa sih yang dirasakan coach gitu ya dalam proses coaching ini? Ya, yang saya rasakan itu ternyata memang kita harus mau berbagi ya, artinya berbagi cerita gitu. Ya, untuk setidaknya memancing nalar kita untuk bertindak gitu. Makanya saya tadi sangat berterima kasih kepada Bu Lia gitu. Ternyata walaupun hanya sifatnya berbicara seperti ini, ternyata Ibu Lia itu mampu mengingatkan saya pada mungkin potensi-potensi yang pernah saya kuasain gitu dan saya lupakan untuk dalam kasus hal ini gitu. Jadi seperti itu kira-kira Bu Irma. Oke, terima kasih Pak. Tadi saya melihat percakapan ini memang sudah sesuai dengan alur Tirta ya, dimana mungkin barangkali memang coach ini juga
dia sudah belajar dan sudah memahami alur tirta. Jadi memang dalam proses percakapan coaching hari ini sudah sesuai gitu, sudah nampak tujuannya kan, apa yang mau dibahas, sudah diidentifikasi masalah, sudah ada rencana aksi dan sudah ada tanggung jawab. Jadi memang semoga berhasil, selamat sudah menyelesaikan proses coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Yulifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya baik Bu, luar biasa sehat. Iya. Semoga kita sehat-sehat ya Bapak dan Ibu. Amin. Ya, pada kesempatan pagi ini Bapak dan Ibu, kita akan mempraktekkan bagaimana penerapan coaching. Yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Yulifan dan bertindak sebagai coach adalah Bu Irma Yanti. Jadi kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ya, tentunya dari serangkaian narasi yang sudah diberikan oleh Ibu Irma kepada saya. Nah, di sini saya sedang merancang kira-kira bentuk pertanyaannya itu yang sesuai dengan alur tirta tentunya. Iya. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan pertanyaannya itu sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, dengan adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi saya harapkan supaya pertanyaan ini berbobot ya Pak ya, Bu. dan pertanyaan ini dapat dimengerti juga oleh Ibu sebagai coachnya ya Bu ya. Jangan lupa Pak, nanti diharapkan supaya nanti Bapak betul-betul maksudnya betul-betul lah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coachi dengan rasa ya Pak ya. Setelah itu mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan itu dapat memberikan solusi juga bagi si coachi. Insya Allah. Oke lah, kalau begitu Bapak dan Ibu selamat bekerja. Selanjutnya saya persilakan untuk melakukan percakapan. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Pak. Gimana kabar Bu Irma ini? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sendiri apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu Irma, kira-kira kita bisa nggak nih ngobrol-ngobrolnya sebentar nih? Bisa Pak. Bisa Bu ya. Oke, terima kasih Bu Irma karena Ibu Irma udah mau meluangkan waktu ya untuk ngobrol atau diskusi dengan saya gitu. Tentang apa nih Bu yang akan kita obrolkan pada pagi hari ini? Jadi Pak, sebenarnya saya itu sangat dilema ya Pak ya saat ini ya Pak, karena mengingat 2 hari lagi kan akan dilaksanakan asesmen. Oh iya benar. Jadi kebetulan saya menemukan keluhan-keluhan siswa yang ada ternyata siswa saya ini tidak memiliki HP gitu, dan bahkan ada siswa saya yang memang dari keluarga yang tidak mampu dan tidak bisa membeli kuota internet gitu. Sementara pelaksanaan asesmen itu kan wajib ya Pak diikuti oleh semuanya. Oh, jadi ini masalah siswanya Bu ya yang nggak punya HP. Nah itu, aduh, kacaunya dia udah nggak punya HP, tentunya ya nggak bisa, nggak ada lagi yang nggak bisa beli paket gitu Bu ya. Bu Irma, jadi kira-kira setelah kita selesai pada sesi diskusi pada pagi hari ini, apa yang Ibu harapkan dari hasil diskusi ini? Jadi tentunya Pak, saya menginginkan asesmen yang akan berjalan nanti itu berjalan dengan lancar, semua siswa itu bisa mengikuti, mereka semua semangat untuk mengikuti asesmen seperti itu Pak. Oh, gitu Bu ya. Oke, jadi kalau begitu kira-kira ini apa nih masalah yang sedang Ibu hadapi nih dalam kondisi seperti yang tadi Ibu utarakan?
Iya, jadi kan Pak, karena memang saya sudah mendengar keluhan itu, tapi sebenarnya sebelum ini pun dalam proses pembelajaran ada beberapa siswa yang saya temukan, mereka itu Mm-mm. memang mengeluh Pak. Karena Mm-mm. kan hari ini kan dengan kemajuan teknologi, bahkan sumber belajar pun diperoleh dari internet bisa ya Pak Iya, ya. betul, betul. Dan memang itu yang diharapkan dalam pendidikan ya kan Pak, sesuai Mm-mm. dengan kodrat Iya, iya, zamannya. iya, Namun iya. kan masalahnya adalah ada siswa-siswa yang memang tidak memiliki fasilitas itu gitu Pak. Benar. Namun saya berupaya agar bagaimana sih tujuan pembelajaran ini tercapai, semuanya lancar. Jadi saya mengarahkan siswa-siswa yang memiliki HP gitu ya Pak ya, memiliki kuota itu untuk saling berbagi gitu ya Pak ya, karena memang Mm-mm. itu bisa memupuk nilai-nilai karakter yang ada di dalam diri mereka gitu agar anak-anaknya kita ini nanti bisa berkarakter yang baik seperti itu. Dan alhamdulillahnya mereka itu bersemangat dan dengan sukarela melakukan itu. Akhirnya semuanya ini ya bisa berjalan dengan lancar seperti itu, Pak. Oh gitu, baik. Berarti ini bukan berbicara hanya pada satu orang siswa, Bu ya. Iya, ada Berarti beberapa, ada Pak. beberapa orang siswa gitu. Oke, memang benar sih. Pada abad sekarang ini kan zaman namanya digital itu memang kita diharuskan memiliki perangkat yang mendukung ya Bu ya ke arah situ. Dalam hal ini siswa tentunya adalah memiliki Android gitu, ataupun laptop yang lebih tinggi lagi kelasnya. Kira-kira di dalam mengatasi kejadian yang seperti ini, Bu, ada nggak tantangan yang Ibu Irma hadapi gitu ya? Tentunya kalau dalam proses pembelajaran yang kemarin itu Pak ada gitu, ada beberapa siswa yang memang dia merasa keberatan. Namun saya motivasi lagi Pak. Mm-mm. Nah, jadi ada siswa yang memang suka rela ini, dia juga ikut memotivasi temannya, nggak boleh gitu, kita harus berbagi gitu ya kan, Hmm. harus berbagi. Alhamdulillah bisa lancar semua gitu Pak. Dan saya pun nggak Hmm. mendapatkan laporan dari orang tua anaknya itu penuh dengan keterpaksaan dalam menjalankan aktivitas itu, nggak ada. Hmm. Artinya semuanya berjalan lancar. Nah, yang saya bingung ini nanti Pak dalam pelaksanaan Hmm. asesmen ini kan gitu Pak. Karena kan Mm-mm. itu harus dilaksanakan serentak. Betul. Kan nggak bisa berbagi dong Pak ya. Mm-mm. Asesmen nggak bisa berbagi. Nah itu yang menjadi dilema saya gitu dalam pelaksanaan asesmen ini. Namun saya ada sih dapat kabar barusan bahwasanya sekolah menyiapkan ternyata fasilitas gitu ya Pak ya, menyiapkan Mm-mm. fasilitas untuk siswa-siswa yang memang tidak memiliki HP dan kuota itu tetap bisa mengikuti ujian gitu. Hmm. Namun itu dia Pak, saya kurang percaya diri Pak kalau menemui Ibu Wakil Kepala Sekolah itu sendiri gitu Pak. Gitu. Oke. Karena saya harus melaporkan kan Pak. Ya, Jadi ya, saya ya. nggak berani, kurang keberanian saya Pak. Wah, berarti menarik Ibu ya. Ibu sudah mengarahkan siswa-siswa Ibu itu untuk saling berbagi ya. Berarti kepedulian itu telah terbentuk ya. Dan tentunya harapan Ibu, bukan hanya Ibu, tentunya kita semua ya, khususnya apalagi guru-guru yang ada di Nusantara ini, karakter itu terbentuk pada siswa yaitu saling peduli sama lain gitu ya. Oke. Jadi saya tunggu tunggu apa nih artinya rasa terkesan gitu dengan sekolah sekolah ibu itu artinya ikut peduli ya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa khususnya dari siswa ibu ini pada saat ini gitu. Menyediakan fasilitas itu. Nah, kalau menyikapi kebijakan yang diberikan oleh sekolah, nah bagaimana nih tindakan ibu dalam menerjemahkan situasi yang menurut saya mungkin kondusif ini ya siswa gitu dalam menghadapi asesmen yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Idealnya sih Pak, saya langsung melaporkan ya Pak ya kepada Ibu Wakil Kurikulum karena memang itu himbauan dari beliau. Kami wali kelas harus melaporkan ya kan Pak, Iya. mendata siswa-siswa yang memang tidak memiliki HP dan tidak memiliki kuota. Namun itu tadi Pak, saya kan kurang percaya diri gitu Pak untuk melaporkannya sendiri. Saya nggak berani sendiri Pak. Oh gitu. Atau ada nggak dari rekan-rekan ibu mungkin yang mengalami hal yang sama barangkali? Oh iya ya Pak,
Tadi ada sih saya dengar Pak, Ibu Sally juga merasakan atau masalahnya sama saya Pak. Hmm. Gitu. Ternyata dia barusan mendapat kabar siswanya juga ada tuh, ada yang HP-nya hilang Pak, yang memang nggak ada HP gitu ya kan Pak. Bahkan nggak bisa beli kuota karena orang tuanya belum gajian, ada Pak, Waduh, ada waduh. Pak. Nah, jadi gimana tuh Bu kira-kira Bu? Berarti kan Ibu kan bukan sendiri nih ceritanya nih. Berarti ada nih kawan Ibu yang merasa senasib ini istilahnya. Jadi apa kira-kira yang akan Ibu lakukan ini? Iya ya Pak ya. Kalau gitu saya ini Pak akan segera menghubungi Ibu Seli gitu ya Pak ya, ngajak Hmm. bersama-sama untuk Oh, menemui Ibu Wakil iya, Kurikulum iya, iya, iya. gitu Pak. Wah, mantep tuh idenya Bu ya. Iya. Berarti kan Ibu kan sudah bisa menemukan mitra nih namanya. Jadi Ibu merasa nggak sendiri ya dalam menghadapi masalah ini. Gitu. Jadi kalau begitu kira-kira kapan itu nanti Ibu berani menemui Ibu Waka Kurikulum tadi Bu ya, masalah ini ya. Nah, Oh, kalau saya sih Pak secepatnya Pak, karena kalau udah cepat plong gitu ya Pak, ya, kalau iya, udah iya, selesai iya. masalah saya Pak. Mungkin saya terlebih dahulu menghubungi Ibu Seli hari ini juga, Mm, ya kan Pak, setelah pertemuan kita, saya akan hubungi, saya akan ajak beliau untuk mm. sama-sama kami menyelesaikan masalah kami, karena memang kebetulan masalah kami sama gitu ya Pak Wah, ya. berarti gerak Untuk cepat juga nih Bu ya. Jadi iya. kira-kira ini setelah melaporkan masalah ini nih sama Waka Kurikulum, apa langkah selanjutnya nih yang akan Ibu Irma lakukan ini? Iya, kalau sudah melaporkan, mungkin besok saya akan memberikan kabar baik ini kepada siswa saya, Pak, agar mereka itu tetap semangat gitu dan tetap hadir dalam mengikuti asesmen dan cukup mereka mendengarkan instruksi dari pengawas sebelum melaksanakan ujian terkait penggunaan komputer itu, Pak. Wih, keren Bu Irma, mantap ini. Jadi kalau seperti ini nih rancangan Ibu, nah, jadi kira-kira nih kapan Ibu bisa memberikan informasinya kepada siswa nih Bu, biar siswa jadi nggak terbebani ya dengan pikiran mereka bahwasannya mereka nggak punya HP, nggak punya paket, takutnya gagal dalam ujian asesmen gitu. Gimana nih Bu Irma? Nah, kebetulan kan Pak, ini udah mau pulang sekolah Pak. Tentunya kan saya nggak mungkin menghambat mereka untuk pulang gitu ya Pak ya. Iya, iya, Nah, iya. jadi rencana memang karena memang asesmennya 2 hari lagi, besok kan masih ada waktu Pak. Mm. Rencananya besok saya akan kabari semuanya. Oh, Seperti gitu. itu Pak. Oh, jadi kalau gitu Ibu sudah menemukan solusi lah nih ya dari permasalahan yang selama ini Ibu bayangkan. Iya Pak, Alhamdulillah. Iya. Jadi keren itu Bu menurut saya Bu. Artinya ya alhamdulillah ternyata masalah Ibu ini bukan hanya Ibu Irma sendiri yang mengalaminya. Jadi juga Iya, ada rekan-rekan dari guru lain. iya Pak. Dan Ibu Irma bisa artinya mengumpulkan gitu kan. Artinya mungkin bermitra kali ya Iya, iya Pak. supaya masalah ini dapat terpecahkan Iya, gitu. iya. Jadi kira-kira untuk kedepannya masalah ini bisa teratasi ya Bu Irma ya. Oke, keren Bu. Jadi makasih Bu Irma. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Ibu Irma ceritakan ini pada saya? Oke, sebelumnya saya mengucapkan makasih nih Pak, karena Hmm. memang atas perbincangan kita hari ini saya menemukan solusi. Saya baru sadar Pak, ternyata sebagai guru kita tuh masalah nggak cuman sendiri loh, nggak punya masalah sendiri loh ya kan Iya. Pak. Ternyata kita harus berkolaborasi. Ternyata ada teman-teman Ah, kita yang juga memiliki masalah yang sama gitu ya iya Pak ya, betul harus betul betul. terbuka gitu ya Benar Pak, benar ya. mengajak teman kita berkolaborasi gitu agar Betul. selesai masalahnya seperti Iya. itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya ya saya juga berterima kasih Bu Irma karena kan setidaknya saya itu jadi belajar juga ini ada kasus yang berbeda kan karena kan semua kan bentuk sama gitu ya dalam hal ini kan kasus ibu seperti ini gitu jadi saya juga belajar banyak ini artinya mengetahui ataupun bahkan mungkin memahami bagaimana kondisi pemikiran seorang guru dalam hal ini Ibu Irma gitu dalam memanajemen situasi yang seperti ini. Terima kasih banyak Bu Irma. Iya, sama-sama Pak. Ya, eh,
Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, akhirnya kita selesai juga ya Pak, eh, dialog coachingnya. Iya. Akhirnya setelah berdiskusi Pak Yulifan dan Bu Irma, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwasannya setelah melakukan coaching ini, Bu Irma yang tadinya punya masalah, akhirnya masalah itu bisa ada solusinya ya Pak Iya, Yulifan ya. terpecahkan sendiri gitu ya. Iya, bisa terpecahkan. Jadi eh, dengan adanya coaching ini itu bisa menyelesaikan masalah apapun ya Pak ya dengan baik. Insya Allah. Iya. Mungkin sampai di sini dulu coaching kita hari ini. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.